Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Salam satu hobi. Dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan kegiatan harian di peternakan saya. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya merawat anakan ayam pakoi dan pama yang saya miliki. Biasa saya memberi pakan anak ayam saya menggunakan Pur A591 khusus untuk ayam laga. Bisa dibeli di daerah saya, biasanya dengan harga yang relatif murah per kilonya. Kalau di Sukabumi itu di angka 11.000. Kalau di Bogor per kemasannya itu ada yang 12.000, ada yang 13.000. Maka dari itu kita tinggal pintar-pintar saja mencari toko yang harganya dapat kita jangkau untuk ternak kita secara berkepanjangan. Untuk tipsnya dari saya, dalam membeli pakan, jika ingin harga yang murah, kita bisa belinya secara online di marketplace dengan mengandalkan biaya gratis ongkos kirim, dan biasanya kalau di marketplace itu akan lebih murah harga purnya. Saya memberikan pakan kepada anak ayam yang berusia 0 sampai 2 bulan ini dalam bentuk kering, dalam bentuk kering, jadi tidak dicampurkan dengan air. Mengapa saya mengambil untuk memberi pakan secara kering terhadap anak ayam yang saya pelihara ini, khususnya ayam di sini pada video ini berjenis pakoi dan pama. Saya memberi pakan secara kering agar ayam itu minumnya cukup. Biasanya saya memberikan asupan vitamin itu di usia harian atau di bawah 2 bulan ini di dalam air minum. Jadi ketika anak ayam diberi makan secara kering, dia akan lebih haus dan lebih banyak minum. Ditambah karena situasi tempat brooding yang hangat mendorong dia untuk minum karena telah memakan makanan yang kering. Dan dari pengamatan saya pun, pakan kering ini cukup membuat ayam-ayam sehat serta pertumbuhannya tidak terhambat. Kemudian ideal ya untuk tulang, daging, dan juga postur pun ideal. Dan di faktor lain ada pula kejadian yang memberi pakan yang basah terhadap anak ayam yang umur di bawah 2 bulan ini. Ada yang mengalami ayamnya cacar, banyak bintik-bintik pada kulit ayam. Kemudian untuk minumnya jadi kurang karena dia sudah pakannya dalam keadaan basah. Maka dari itu saya memutuskan untuk memberi pakan kering sampai usia 2 bulan. Dari usia 0 hari sampai usia 2 bulan itu saya memberikan pakan kering full pur pabrikan yang dibuat oleh pabrik. Saya berikan dalam kondisi kering. Biasanya saya ketika ayam baru menetas 1 hari langsung memisahkan antara indukan dengan anak ayam ini untuk dimasukkan ke box brooding atau box yang memiliki lampu penghangat agar ayam keselamatannya sangat maksimal. Jadi apabila ketika kita tidak langsung pisahkan dengan indukannya, di cuaca yang ekstrim, anak ayam bisa saja tertinggal atau terinjak oleh indukannya. Kemudian jika hujan besar, anak ayam bisa saja terbawa oleh air hujan. Dan jika karakter indukannya tidak bisa menjaga anaknya, anaknya pun tidak akan bisa lengkap jumlahnya dari awal dia menetas. Maka dari itu saya langsung memisahkan agar anak ayam di usia 1 hari dimasukkan ke kandang brooding. Kemudian berikutnya masuk ke penjemuran.
Ini sudah masuk di usia 1 bulan kurang ya, anakan ayam pakoi dan ayam pama ini dijemur. Mengapa saya jemurnya seperti ini? Karena agar tidak menyulitkan. Jadi dari kandang brooding tadi saya masukkan ke dalam ember agar saya tidak terlalu sulit untuk menangkapnya. Karena ini ayamnya cukup banyak, jadi saya masukkan ke dalam ember, kemudian saya menjemurnya. Penjemuran ini dilakukan di bawah jam 10 pagi ya, agar provitamin D dapat diubah menjadi vitamin D oleh tubuh ayam sehingga pertumbuhan menjadi optimal. Baik itu pertumbuhan tulang, terutama yang paling utama untuk ayam hobi, kemudian pertumbuhan otot atau tubuh. Jadi di bawah jam 10, tidak boleh lebih dari jam 10, dan usahakan sampai anak ayam ini kehausan pada saat penjemuran, sehingga nanti kita dapat memberikan air minum yang telah diberi herbal atau vitamin dari toko bisa, vitamin herbal bisa, herbal yang kita bisa bikin sendiri, semuanya itu ada di dapur, seperti kunyit dan jahe, bisa kita masukkan ke dalam air minumnya. Kemudian untuk vitamin yang bisa dibeli, itu kita bisa belikan sejenis Vitachip. Dan ini setelah jam 10 ke sana, bisa dilihat ini bisa untuk berteduh. Jadi anak ayam sudah cukup berjemurnya. Saya tempatkan di area yang teduh agar tidak terlalu kepanasan, karena panas yang diharapkan itu sudah cukup tadi ketika di bawah jam 10. Bisa dilihat pada air minumnya itu saya ada bagian-bagian kunyit yang saya berikan kepada tempat wadah air minum itu untuk kesehatan dan pembersihan organ dalam usus, terutama untuk anak-anak ayam ini agar pertumbuhannya optimal. Dan penjemuran ini saya lakukan tidak setiap hari, dari 1 minggu bisa dilakukan sebanyak 2 kali atau 3 kali saja, dan itu pun tergantung cuaca, karena bisa saja cuaca panas muncul ketika sudah jam 10 lewat. Itu tidak bisa saya gunakan, tapi bisa digunakan hanya untuk mengumbar saja. Ini dilakukan agar pertumbuhan tetap optimal. Oh ya, jika ada yang bertanya mengenai pemotongan bulu pada anak ayam, saya tidak terlalu memprioritaskan hal itu karena sudah saya amati tidak banyak berpengaruh terhadap anak ayam. Digunting atau tidaknya bulu pada anak ayam itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan baik itu badan atau tulangan. Dan itu pun berbeda sesuai dengan kepercayaan masing-masing karena memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Karena saya sudah riset, sudah mengamati, tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak ayam yang bulunya digunting kemudian dengan yang tidak digunting. Dan kebetulan di kandang saya yang di area Bogor ini lebih sering hujan, sehingga cuaca pun ketika malam hari lebih dingin dibandingkan dengan area yang lain. Jadi saya tidak menggunting atau tidak memotong bulu-bulu pada anak ayam ini.